Oke, kita lanjut ke bagian kesimpulan sama GitHub Packs ya teman-teman. Kita mulai dari kesimpulan dulu ya, karena kalau di bagian GitHub Packs nanti perlu ada setup dulu sedikit ya. Dan mungkin nanti juga ada tambahan sedikit praktek lah, karena kemarin ada beberapa yang sebetulnya ketinggalan dan itu lumayan penting sih. Dan teman-teman menurutku harus tahu lah. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa menguasai Git add, Git commit, Git push, check out, branch sama Git stash, kemudian Git reset sama Git pull. Jadi itu bisa dibilang perintah dasarnya lah yang teman-teman minimal tahu dan bisa gitu lah. Udah bagus banget sih kalau misalkan udah menguasai semua perintah yang ada di sini ya. Karena memang pada dasarnya untuk kebutuhan dasar pada bagian Git hanya seperti ini aja kebutuhannya. Cuman commit, push, kemudian pull, kemudian nanti pull sama merge request ya. Itu sih biasanya dilakukan di websitenya. Kemudian check out, branch test ya. Itu memang biasanya sih sering kejadian juga ya. Kita lagi kerja, tiba-tiba dimintain tolong lihat ke branch lain gitu. Jadi Git stash itu penting banget. Kemudian satu lagi, jangan lupa juga selalu update branch ya, melakukan pull sebelum bekerja. Jadi sebelum teman-teman mulai kerja, pastikan branch yang teman-teman kerjain itu udah up to date dulu dengan versi yang ada di remote atau yang ada di Git online teman-teman. Karena kalau misalkan nanti teman-teman udah mulai kerja terus lupa update, nanti ada kemungkinan dia jadi konflik. Ya konflik sebetulnya memang hal yang biasa sih, cuman maksud aku kalau kita bisa menghindari konflik, kenapa tidak? Biasakan sebelum melakukan apapun selalu update dulu branch-nya ya. Kita masuk ke bagian konflik. Sekali lagi, konflik adalah hal yang biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman kena konflik, ya tinggal diperbaiki aja. Entah itu konflik dari lokal, entah itu konflik dari pull atau merge request, ya teman-teman tinggal perbaiki aja. Dan ingat, konflik itu diperbaiki oleh orang yang akan melakukan merge request atau pull request atau ketika melakukan update branch juga ya. Bukan yang penyebab konfliknya, tapi seseorang yang mendapatkan konfliknya yang harus perbaiki konflik. Itu kalau biasanya aku alami ya. Ini kalau misalkan di tempat kerja teman-teman mungkin ada perbedaan budaya, nggak ada salahnya juga mengikuti budaya tersebut gitu ya. Balik lagi ke lingkungan masing-masing juga ya. Jadi nggak perlu sepenuhnya mengikuti yang ada di sini. Fleksibel aja lah teman-teman menyesuaikan diri sendiri ya. Kemudian commit message adalah pesan untuk kita di masa depan. Jadi gini ya, commit message itu penting banget ketika kita akan melakukan tracking. Dan betul sekali commit message adalah pesan untuk kita di masa depan. Karena suatu saat mungkin saja kita harus ngecek codingan lama gitu. Atau kita berusaha mencari, ini siapa sih yang bikin codingan ngeselin kayak gini gitu kan. Kan bisa jadi ketahuan gitu ya. Mungkin kita atau gimana. Yang jelas intinya sih commit adalah pesan untuk kita di masa depan. Dan bukan untuk kita aja, bahkan untuk programmer yang akan datang. Mungkin setahun 2 tahun kita bakal resign dari tempat itu, akunnya kan tetap ya, mungkin cuma di blok doang kali ya. Nah tapi komitnya itu nempel di kode tersebut gitu loh, jadi dia bakal tetap bisa dibilang permanen lah ya. Aku nggak tahu sih kalau misalkan akun live dari project pada Git gitu ya, commit message-nya hilang atau enggak, tapi yang jelas commit message itu sifatnya permanen di file tersebut gitu loh. Jadi itu benar-benar bisa jadi buat pesan di masa depan gitu loh. Kenapa kita bikin kode begini? Kenapa kita melakukan perubahan ini gitu loh? Kenapa kok ada perubahan seperti ini gitu loh? Ya sebetulnya sih nggak sepertinya kita commit message ya, bisa aja kita tinggalin catatan di codingan gitu kan. Tapi commit message juga termasuk hal yang sangat membantu ya untuk memberitahu bahwa codingan ini dibuat seperti ini karena begini, di masa kapan gitu. Lebih jelas lah intinya. Ya kurang lebih commit message fungsinya seperti itu. Jadi bikinlah commit message yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada GitHub, GitLab, Bitbucket. Jadi di sini sesuaikan kebutuhan ya. Sekali lagi GitHub, GitLab, Bitbucket itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Sesuaikan kebutuhannya ya. Teman-teman mau pakai GitHub silakan, mau pakai GitLab silakan, mau pakai Bitbucket silakan. Fungsinya sama aja kok, Git online juga, cuman membedakan mungkin UI-nya aja ya kalau dari website. Tapi dari segi kelebihan, GitLab itu punya kelebihan masing-masing, Bitbucket juga sama. Biasanya orang pakai Jira nih di Bitbucket. Aku nggak terlalu paham sih, cuman biasanya orang pakai Bitbucket karena mau pakai Jira gitu loh. Kemudian ada juga pakai GitHub untuk kebutuhan pribadi ya. Dan aku sendiri pun juga masih pakai GitHub pribadi ya. Karena untuk sharing portfolio ya, di bagian GitHub Views itu, karena sangat membantu sekali ya. Jadi sesuaikan kebutuhan aja, teman-teman pakai GitHub, mau pakai GitLab, Bitbucket silakan. Dan silakan cari tahu juga kelebihan dan kekurangan masing-masing dari ketiga Git online ini. Oke? Kemudian yang terakhir, Git Command atau Git GUI atau GUI atau GUI. Apalah ini, graphic user interface lah intinya. Teman-teman mau pakai Git yang berbasis graphic user interface, mau berbasis komen, silakan bebas. Sesuai kenyamanan teman-teman aja. Ikutin teman-teman maunya pakai yang mana. Mau pakai GitHub Desktop silakan, Git Kraken silakan, source control dari VS Code silakan, mau pakai Git Bash via komen atau terminal menggunakan komen juga silakan. Terserah. Saya nyaman-nyamannya teman-teman, nggak perlu diperdebatin. Dan kalau direkomendasikan sama perusahaan, nggak ada salahnya teman-teman mengikuti yang direkomendasikan sama perusahaan. Itu pun kalau teman-teman nyaman. Kalau cuma direkomendasikan, ya nggak diikutin nggak apa-apa. Tapi kalau diwajibkan, ya lebih baik ikutin.
Ya, jadi fleksibel aja. Teman-teman harus bisa fleksibel kalau mau jadi programmer yang baik. Oke, jadi itu kesimpulannya. Kemudian dari tutorial PHP ya, sebenarnya ini Git ini jatuhnya universal ya, nggak cuma PHP aja ya, hampir semua bahasa pemrograman. Ya pokoknya sebuah dokumen yang ditulis pasti menggunakan Git gitu loh. Kalau teman-teman udah bisa Git dan Git itu memang dipakai di perusahaan teman-teman, ya ini bisa jadi poin plus gitu loh. Dan bisa dibilang yang kemarin nanya-nanya, setelah belajar PHP itu udah bisa masuk ke dunia kerja belum sih? Jawabannya kalau teman-teman udah menguasai Git, ya udah bisa. Teman-teman udah bisa PHP dan teman-teman udah bisa Git juga ya. Itu udah jadi poin plus banget ya. Karena nggak semua lulusan kampus atau di kampus itu diajarin gitu loh, pakai Git gitu loh. Dan seandainya diajarin, belum tentu semua mahasiswa itu paham cara pakai Git. Jadi Git itu termasuk poin plus ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman minimal tahu dasarnya aja. Ya lebih bagus lagi kalau teman-teman pelajari lebih dalam lagi ya. Oke, itu untuk kesimpulan terakhir. Sekarang kita masuk ke GitHub Page ya. Jadi silakan teman-teman buka browsernya dan balik ke website GitHub-nya. Jadi teman-teman bikin repository baru dulu. Ya, jadi teman-teman bikin repository-nya adalah ada formatnya ya kalau mau pakai GitHub Page ya. Teman-teman harus masukin username-nya dulu. Ya, jadi tinggal masukin di sini karena username aku di sini Turu Sakti ya. Jadi aku bikin Turu sakti.github.io ya, seperti ini. Kemudian disetting ke publik, selesai. Kemudian kita create a new repository, beres. Ya, ini bisa dibilang udah jadi nih GitHub views-nya. Tinggal kita bikinin file view-nya supaya dia bisa jalan. Oke, kita coba keluar dulu ya, biar bisa kita otak-atik lah repositorinya. Tinggal setupin desktop aja, open, clone, kita buka di Visual Code ya. Terus kemudian kita bikin satu file ya di repository ini yaitu index.html. Kemudian bikin tag HTML biasa aja lah. Tinggal kita push git add dulu. Kemudian kita commit ya, initial commit. Kita tinggal commit and push. Jadi otomatis bakal nge-push. Oke, done. Sekarang kita balik ke bagian halaman GitHub-nya. Refresh, kita lihat di sini. Oke, udah masuk ya index.html-nya. Dan ini ada satu queue check. Ya, kita bisa lihat. Kita coba lihat sini. Nah, ini sedang proses deployment ya, bisa dibilang. Jadi bagiannya lagi diproses sama GitHub-nya supaya repository kita dengan tampilan website ya, itu bisa ditampilkan nanti. Ya, jadi kita tinggal tunggu deployment-nya sampai selesai. Biasanya sih deployment-nya cuma sebentar ya, biasanya. Cuman ini mungkin masih proses deployment, jadi kita tunggu ya. Sambil nunggu proses deploy-nya ya, kita masuk ke bagian satu lagi deh yang mau kasih tahu ya, yang ketinggalan di materi kemarin. Ini VS Code-nya yang github.io atau yang di GitHub Views aku tutup dulu ya. Terus aku balik ke VS Code yang satu lagi. Jadi aku bikin 2 tab gitu ya. Nah, di VS Code satu lagi, teman-teman juga bisa ikut ya. Jadi teman-teman bikin repository atau lanjutin repository kemarin aja lah. Ini aku ganti dulu ya ke repository yang portfolio kemarin. Di sini bisa dilihat ya, ada 2 branch ya di sini. Kalau nggak salah ada 2 branch ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada 2 branch di sini. Jadi aku di sini mau ngajarin gimana caranya update branch ya, karena kalau nggak diajarin aku yakin teman-teman pasti agak bingung sih. Dan aku bakal ngajarin di sini via source control aja. Karena aku nggak tahu cara melakukannya di bagian GitHub comment gitu loh. Dan biasanya aku melakukan hal ini memang di source control atau di GitHub desktop gitu ya. Aku belum pernah melakukan hal ini di bagian Git comment. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari via komennya, ya silahkan cari aja googling gimana caranya nge-merge antara branch yang ada di lokal. Ya, begitu aja. Jadi sini aku mau kasih contoh. Kita bisa lihat di sini ya, ada fitur header body hello world ya. Branch-nya, kemudian satu lagi ada branch main ya. Jadi di branch main sama branch yang aku buat ini sama statusnya. Sama-sama cuman ada index.html kosongan aja. Ya, bisa dilihat udah checklist ya. Branch-nya up to date lah ya. Di bagian main juga kalau kita balik ke main, checklist ya, up to date ya. Nah, di sini aku mau kasih lihat contoh, misalkan branch mainnya selangkah lebih maju, ada update baru. Jadi aku bikin sini HTML A1 hello world. Ya. Terus ini aku push ke branch main ya. Tinggal di git add, masukin pesan commit-nya, misalkan add hello world deh. Kan tinggal commit and push. Oke, selesai. Proses push-nya selesai. Sekarang branch main selangkah lebih maju kan, karena index.html-nya ada update. Sementara di bagian branch lainnya, indeks HTML-nya masih kosongan. Nah, di sini bisa kelihatan kan perbedaannya ya, indeks HTML yang di branch lain masih kosongan. Nah, gimana caranya melakukan update antara branch ini, fitur slash header body ini ya, dengan branch main? Karena bisa dibilang, branch yang kita buat ini, atau branch lainnya ya, yang fitur header body hello world 2 ini,
itu nggak up to date dengan branch main gitu loh. Jadi gimana cara update-nya? Gampangnya teman-teman tinggal klik kanan di branch-nya, di branch main ya, atau branch yang mau teman-teman tarik ke branch yang teman-teman sekarang lagi kunjungi gitu loh. Jadi bisa dibilang kita nge-pull tapi dari branch main ke branch ini gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya logikanya ya, atau cara bacanya lah. Nah, di sini ada pilihan setelah klik kanan, yaitu merge branch into current branch. Jadi kita menggabungkan branch main ke branch yang sedang kita pakai saat ini ya, yaitu fitur header body / hello world 2 ya, kalau di lokal aku. Tinggal teman-teman klik. Nah, nanti akan ada pilihan lagi. Mau pilih yang mana? Mau merge, fast forward, atau squash merge, atau lainnya lah ya. Biasanya aku pakai merge. Ya, kalau teman-teman mau pakai yang lain, silakan aja cobain aja. Tapi biasanya aku pakai merge atau nggak pakai squash merge. Kalau pakai merge, itu semua commit-nya bakal keikut. Tapi kalau pakai squash merge, commit-nya hanya satu, yaitu ngasih tahu bahwa melakukan merge dari branch main ke branch Hello World 2 ini. Ya, jadi terserah teman-teman mau pakai merge atau squash merge sama aja. Ya, tapi di sini aku bakal coba pakai merge biasa aja ya. Jadi tinggal diklik. Nah, nanti otomatis kita bisa lihat index.html-nya bahkan sama persis kayak yang ada di main. Di sini bisa terjadi konflik. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi update branch, kemudian terjadi konflik, biasanya konfliknya itu bakal diselesaikan di bagian lokal atau di VS Code ini gitu ya. Teman-teman tinggal perbaiki aja, sama kok yang ada di GitHub editor. Mirip-mirip lah, nggak sama persis sih, mirip-mirip lah. Kalau seandainya ketika teman-teman melakukan merge branch di lokal, kemudian kena konflik, ya udah perbaiki aja. Ingat, hati-hati memperbaikinya. Jangan sampai perubahan kode teman-teman itu nggak kebawa. Oke, jadi itu ya cara melakukan update branch. Ya. Tapi ingat, yang perlu teman-teman update itu ketika otak-atik branch yang di luar main branch. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan teman-teman bilang, oh ini branch aku yang Hello World 2, itu udah selangkah lebih maju dari main. Dari branch main gitu ya. Berarti branch main harus di-update dong dari branch ini. Ya enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan update branch ke main dari branch yang teman-teman kerjain sekarang ini, ya teman-teman harus melakukan pull atau merge request. Jadi seperti itu. Itu dua hal yang berbeda ya. Update branch yang lagi teman-teman kerjain dari branch main, itu bisa dibilang pull ya. Tapi ketika teman-teman ingin melakukan update branch main dari branch yang teman-teman kerjain ini, itu namanya merge atau bisa dibilang melakukan pull atau merge request lah ya. Sebetulnya sih secara harfiah sama aja ya, ketika teman-teman melakukan update branch yang lagi teman-teman kerjain dari branch main itu bisa dibilang juga merge gitu, bisa dibilang istilahnya merge, tapi sengaja aku bedain biar teman-teman tahu perbedaannya gitu ya. Kalau aku suruh pull atau kalau disuruh pull dulu sama senior teman-teman, berarti teman-teman harus nge-pull dulu dari branch main ke branch yang lagi teman-teman kerjain. Tapi kalau misalkan senior teman-teman bilang bikin merge request-nya, ya itu baru teman-teman bikin merge request-nya. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda ya. Pull dengan merge request itu hal yang berbeda ya. Jadi jangan disamain nih. Jadi gitu ya, cara melakukan update branch supaya nggak terlalu outdated. Kita coba balik ke deployment ya, siapa tahu udah selesai ya. Ini kayaknya masih belum selesai. Coba kita refresh ya. Oke, udah selesai ya. Ternyata cuma 8 menit nih. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada terus aktif github.io. Nah, nanti dia bakal otomatis menampilkan index.html yang udah kita upload ke GitHub kita tadi atau ke repository kita tadi ya. Nah, baru di sini teman-teman bikin portfolio teman-teman pakai HTML sama JavaScript aja, nggak perlu pakai backend ya. Jadi ini yang udah tahu materi front end, silakan ya berkreasi sendiri ya. Dimaksimalkan GitHub Page-nya. Karena GitHub Page itu penting banget ya. Teman-teman bikin portfolio gitu di GitHub Page itu bisa jadi poin plus banget sih buat HR ya. Karena itu udah membuktikan bahwa teman-teman udah bisa ngoding dan bisa menggunakan Git gitu loh. Biasanya HR berpendapat seperti itu, dan biasanya itu udah jadi basic bahwa oh ini orang bisa ngoding gitu loh. Jadi teman-teman harus banget ya. Aku bilang harus banget karena ya memang aku sendiri kebantu sama portfolio ini gitu loh. Makanya cuma lulusan SMP bisa keterima kerja gitu loh. Gara-gara salah satunya poin plusnya aku pakai GitHub Page ini sebagai portfolio aku gitu loh. Silahkan teman-teman belajar HTML dan lain sebagainya ya. Kalau mau bikin website yang lebih berinteraksi lagi ya, belajar juga JavaScript-nya. Selama file atau foldernya hanya berisikan tentang front end ya, pasti bisa jalan di GitHub Page. Ya, mau pakai CDN apa segala macam, pasti bisa jalan.
Ya, jadi tinggal teman-teman kreasikan aja, kemudian dibikin portfolionya. Dan aku yakin banget itu bisa jadi poin plus untuk pertimbangan HR lah buat nerima teman-teman kerja. Jadi jangan cuma bikin CV yang versi offline aja, tapi teman-teman juga bikin CV atau portfolio online-nya lewat Pex ini gitu loh. Ya, percayalah ini jadi poin plus banget. Oke, jadi itu ya kesimpulan kita ya. Kita udah bahas GitHub Pex juga. Buat teman-teman yang berasa ngerti semuanya yang aku jelasin di sini, aku ucapkan selamat. Berarti teman-teman udah menguasai Git. Bagi yang belum, silakan diulang-ulang lagi, cari referensi yang lainnya. Git itu wajib ya di dunia kerja, jadi nggak ada alasan teman-teman nggak belajar Git. Kecuali memang perusahaan nggak pakai Git. Tapi menurut aku jarang banget sih orang nggak pakai Git ya, apalagi ini codingan ya. Jadi menurutku hampir nggak mungkin sih kayaknya. Kita ketemu lagi di video tutorial lainnya ya. Jangan merasa cepat puas dulu dan tetap belajar.